Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan Pak Anggi di tanggal 1 Juli, masih di pembelajaran yang sama, yaitu pembelajaran IPS. Semoga semuanya sehat. Sebelum kita masuk ke materi, hari ini Pak Anggi mau cek dulu semuanya dipastikan sudah on kamera, sehingga pembelajaran kita nanti akan menjadikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Sebelum Pak Anggi masuk ke materi, hari ini ada yang tidak berangkat? Ada Pak. Ada siapa? Heni Fitriani sama Ini Fitriani. Oke, ada 2 anak yang nggak berangkat ya, keterangannya apa? Sakit ya? iya Pak Iya, sakit. oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan untuk berdoa dulu. Ketua kelas dipimpin berdoa. Mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga dengan kita berdoa tadi bisa menambah nilai dari religius kita. Semoga apa yang kita harapkan di hari ini bisa berkembang dengan baik, khususnya terhadap tentang ilmu pengetahuan. Kemudian tetap jaga kesehatan, ya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, karena di negara kita sekarang masih pada masa pandemi, sehingga tetap menjaga kesehatan, patuhi 3M. Hari ini Pak Anggi izin share dulu untuk materi apa yang akan kita bahas berkaitan dengan kelanjutan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang interaksi sosial disosiatif, ya sekarang kita mau mencoba belajar tentang lembaga sosial. Materi lembaga sosial, ya kita masuk materi lembaga sosial yang mana materinya sudah Pak Anggi share di Google Classroom, sudah Pak Anggi share juga semua materi, ada LKPD, ada evaluasi, sehingga pembelajarannya kemarin sudah kita bahas semua. Kemudian kita sudah berdiskusi juga dalam sebuah Google Classroom dan juga sudah berdiskusi dalam bentuk WA Group, sehingga pembelajarannya hari ini kita tinggal melakukan sebuah presentasi dari beberapa hasil-hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Kita lanjut ke materi. Sebelum itu kita pastikan dulu ada aturan pembelajaran sama dengan hal pertemuan yang kemarin. Dalam pembelajaran kita wajib melakukan on kamera, wajib berpakaian rapi ya. Kemudian silahkan angkat tangan ketika masih ada yang ditanyakan, kemudian mikrofonnya pastikan off ya. Kemudian on lagi jika ketika ada suatu hal yang ingin ditanyakan. Kemudian pastikan koneksi lancar internet ya. Kemudian suara Pak Anggi jelas, suara kalian juga pastikan jelas. Ini sedikit atau pembelajaran. Kemudian lanjut ke selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di sini Pak Anggi berikan sebuah contoh gambarnya. Ada yang tahu nih gambar apa nih? Gedung DPR. Gedung DPR Pak. Iya, ini adalah contoh dari gedung DPR. Apa kaitannya dengan materi? Nah, di sini gedung ini adalah salah satu gedung yang memberikan kita itu sebagai roda pemerintahan, sehingga semuanya itu roda pemerintahan diatur oleh gedung DPR, MPR, atau kalau kita sering mendengar itu ada namanya badan legislatif. Ini berkaitan dengan materi kita. Di badan legislatif itulah nanti ada lembaga, yaitu salah satunya lembaga politik. Kemudian di sini juga Pak Anggi tampilkan, nah ini semoga yang Pak Anggi harapkan salah satu di antara kalian ini bisa duduk di sini. Nah, ini adalah satu ruang yang memang pada sebuah pemilu kita pun mendengar. Nah, ini berebut kursinya, yang disebut berebut kursi itu untuk bisa duduk di kursi parlemen. Nah, sini diharapkan nanti bisa masuk ke sini sehingga kalian nanti bisa mengembangkan, bisa menjadikan warga negara itu mengapresiasi semua masukan dari masyarakat sehingga dituangkan dalam tadi roda pemerintahan. Kemudian menuju ke peta konsep. Nah, apa saja Pak yang hari ini akan kita pelajari? Nah, di sini
Kita akan mempelajari lembaga sosial. Nanti ada pengertian, ada jenis, ada fungsi, dan ada pengaruh. Sehingga nanti di dalam lembaga sosial yang kemarin kita sudah bahas semuanya banyak sekali di LKPD, ada evaluasi, ada materi yang semua sudah panggil tuangkan dalam Google Classroom. Ini kita konsepnya. Kemudian tujuan pembelajaran, apa yang perlu kita pelajari di hari ini, apa yang perlu kita dapatkan, yaitu yang pertama, dengan kita belajar lembaga sosial melalui discovery learning, nanti kita akan bisa mengerti apa itu lembaga sosial, apa itu jenis-jenis lembaga sosial, fungsinya apa, dan juga bisa mengaitkan dengan beberapa komponen-komponen baik dari demografi kependudukan maupun adanya pengaruh dari globalisasi maupun modernisasi. Ini tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran hari ini. Nah, mengapa kita perlu belajar lembaga sosial? Nah, ini kenapa nih? Kok kita perlu belajar lembaga sosial? Dengan belajar lembaga sosial, kita dapat mengetahui aturan dalam masyarakat. Oke, terima kasih. Nah, dengan kita belajar lembaga sosial itu diharapkan kita mengetahui aturan-aturan yang ada di masyarakat sehingga kita di dalam masyarakat bisa menjadi yang lebih baik lagi. Dari kegiatan yaitu satu, nanti kita ada pembukaan, kemudian memberikan aturan tadi sudah, kemudian nanti ada pretest, kemudian mempresentasikan, kemudian nanti menampilkan sebuah diskusi, kemudian melakukan proses dan ada refleksi. Nah, ini garis besar pembelajaran yang nanti kita lakukan. Untuk mulai pembelajaran, baik Pak Anggi mau kirim dulu di tesnya, kita melalui wall sehingga Pak Anggi kirim melalui WA group. Pak Anggi mulai kirim. Sudah masuk di WA-nya? Sudah, Pak. Sudah masuk di WA masing-masing? Sudah. Oke, silakan dikerjakan Sudah. dulu untuk pretestnya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Selesai? Sudah, Pak. Oke. Nah, nanti kita tadi mencoba post test. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Di situ sudah langsung muncul. Nah, masuk ke pembelajaran inti. Nah, di aktivitas 1 kemarin kita sudah berdiskusi banyak di dalam sebuah Google Classroom, yang mana kemarin Pak Anggi upload PD, kemudian Pak Anggi upload tentang media, tentang evaluasi, sehingga kemarin kita sudah mengamati gambar-gambar dan sudah mencari informasi tentang materi lembaga sosial dengan mengamati gambar-gambar yang sesuai dengan lembaga sosial dan juga yang tidak sesuai dengan lembaga sosial. Maka di sini Pak Anggi contohkan, ini screenshot berupa contoh-contoh hasil dari kemarin evaluasi dalam sebuah LKPD, cukup bagus dalam sebuah kegiatannya, sehingga dalam kegiatan tersebut muncullah beberapa pendapat-pendapat melalui Google Classroom. Kemudian di aktivitas kedua juga kemarin kita sudah lakukan, kalian sudah membentuk kelompok dalam sebuah grup di WA, kemarin Pak Anggi juga sudah bagi, kalian juga sudah berdiskusi, Pak Anggi juga sudah masuk dalam grup tersebut, sehingga dalam pembelajaran di diskusinya, Pak Anggi sudah melihat cukup antusias, bagus, sehingga itulah bahan yang nanti akan dijadikan sebagai bahan presentasi yang akan dilakukan di hari ini. Sebagai contohnya, kemarin Pak Anggi sudah contohkan juga ada sebuah screen, sudah muncul beberapa pendapat yang dilakukan oleh siswa dalam bentuk WA group, sehingga sudah menjadikan proses dalam bentuk diskusi yang nanti hasilnya akan dituangkan di dalam bentuk PowerPoint. Nah, di sini ada petunjuknya dalam berdiskusi, bertanya secara langsung ataupun melalui pesan boleh, dan diharap bisa menjadikan hasil diskusi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang dampak dan upaya lembaga sosial dalam menghadapi penyimpangan dalam keluarga. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan nama-nama
dari kelompok kami. 1. Saya, Citra Amelia, sebagai moderator. 2. Vera Aprilia sebagai pembaca materi dan sebagai penjawab pertanyaan. Dan untuk Vera Dwi Aprilia, silakan untuk membacakan materinya. Lembaga keluarga, sikap dan upaya kita sebagai pelajar. Pada gambar 1, terdapat seorang ayah yang sedang bermain handphone dan tidak memperhatikan anaknya. Bisa menjadikan terbatasnya hubungan antar ayah dan anak, kurangnya komunikasi yang terjadi di keluarga. Pada gambar 2, terdapat remaja yang memiliki perilaku menyimpang dan menjadikan tindakan kriminalitas sebagai salah satu cara karena faktor keluarga. Pergaulan yang salah juga menjadikan para remaja terjerumus dalam kegiatan negatif. Upaya kita sebagai belajar. Kita sebagai orang tua harus lebih mementingkan anak daripada yang lain, agar terjalin keharmonisan dalam keluarga dan terciptanya komunikasi yang baik. Kita sebagai orang tua memiliki peran pengawasan pada anak, baik ketika dalam rumah atau di luar rumah, untuk memastikan bagaimana perilaku dan pergaulan dengan teman. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada, Kak. Apa fungsi lembaga sosial dalam keluarga? Fungsinya, semua anggota keluarga merasa hidup aman bersama-sama. Apakah ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Apa saja sisi negatif lembaga sosial dalam keluarga? Sisi negatifnya, hilangnya keharmonisan dalam keluarga. Anak merasa diabaikan oleh orang tua, hubungan anak dan orang tua yang tidak erat. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain lagi? Jika tidak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 sudah menampilkan hasilnya berupa lembaga keluarga yang tadi ada sedikit penyimpangan yang dilakukan. Sekarang kita menyimpulkan nih dari diskusinya. Kira-kira diskusinya apa nih kesimpulannya dari kelompok 1? Coba kelompok 1 diskusi kesimpulannya apa? Menghadapi penyimpangan dalam keluarga, yaitu orang tua harus memberikan anaknya dengan cara memberikan kasih sayang, perhatian, suasana yang harmonis, dan rasa kekeluargaan untuk menciptakan komunikasi yang baik, sehingga anak merasa terlindungi, meluangkan waktu untuk mendengar dan menghargai pendapat anak. Ada yang mau menyimpulkan apa nih kesimpulan materinya hari ini? Aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Lembaga keluarga, ekonomi, pendidikan, dan politik. Oke, terima kasih. Kita sudah menyimpulkan materinya, ada pengertian lembaga sosial dan bentuk-bentuk lembaga sosial. Kemudian post test nih, terakhir nih. Pak Anggi kirim nih Google Form-nya, sehingga nanti kalian, kalau tadi sudah pretest, sekarang post test Pak Anggi kirim melalui WA Group, ini dikerjakan, ya. Nanti setelah pembelajaran selesai, boleh langsung dikerjakan, nanti langsung dikirim, nanti nilainya akan muncul. Pak Anggi kirim melalui WA Group. Kamu pelajari hari ini, untuk hari ini, apa yang sudah kamu pelajari? Tentang lembaga sosial. Lembaga sosial. Bagaimana nih pembelajaran kita, suka atau tidak, atau ada perbaikan untuk yang akan datang? Diskusinya sangat menarik dan menambah ilmu pengetahuan. Oke, diskusinya. Terima kasih sudah memberikan refleksi. Nanti semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Kemudian ada rencana tindak lanjut. Nah, ini nanti silahkan dibuat tugasnya. Nanti di rencana tindak lanjut, peserta didik nanti akan membuat sebuah artikel dengan tema keluarga bahagia. Jadi belum mengakhiri pembelajaran, sedikit ada motivasi dari Pak Anggi, yaitu pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Ketua kelas silahkan dipimpin doanya.
Mari kawan-kawan untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.